Ya, baik, kita mulai. Materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang apa itu Entity Relationship Model atau pemodelan data dengan Entity Relationship ya. Oke, ini adalah beberapa hal yang akan dipelajari pada model Entity Relationship. Nah, kita baca sama-sama ya. Modeling atau memodelkan data, pemodelan data ya. Suatu database itu dapat dimodelkan sebagai yang pertama, satu kumpulan entitas. Yang kedua, relationship among entities. Jadi kata kuncinya di sini adalah untuk model data ER, yaitu ada dua kata kuncinya. Yang pertama, E-nya itu adalah entities, kemudian yang kedua yaitu relationship, entity relationship ya, entity relationship. Jadi bahwa suatu basis data bisa dimodelkan atas dua. Yang pertama, kumpulan entitas, yang kedua, hubungan antar entitas. Nah, apa itu entitas? Ya, an entity is an object that exists and is distinguishable from other objects. Suatu entitas adalah objek yang nyata dan dapat dibedakan dari objek lainnya. Ya, jadi entitas itu adalah objek. Seperti apa contohnya entitas? Contohnya adalah orang, specific person, mahasiswa, dokter, dosen, penduduk, siswa misalnya ya, pasien. Nah, itu adalah sebagai suatu objek. Company, perusahaan, bisa dikatakan sebagai suatu objek. Bank misalnya, rumah sakit misalnya. Ya, event. Nah, tidak hanya orang ataupun perusahaan, event. Event itu kan peristiwa ya, peristiwa atau kejadian. Ini juga bisa dinyatakan sebagai suatu objek. Jadi, misalkan contohnya event itu adalah transaksi misalnya, penjualan misalnya ya, pembelian, itu bisa dinyatakan sebagai suatu objek. Atau yang lainnya ya, objek-objek yang lainnya. Jadi objek itu tidak hanya benda hidup, makhluk hidup, tapi juga bisa benda mati. Misalnya plant, ya, tumbuh-tumbuhan, atau misalnya buku, komputer, peralatan alat musik misalnya. Ya, apapun itu, ya, apapun itu yang termasuk benda mati, benda hidup ataupun juga peristiwa, ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai suatu entitas atau objek. Kemudian, entities have attributes, bahwa setiap entitas memiliki atribut. Apa itu atribut? Ya, atribut itu adalah nilai-nilai yang mewakili entitas tersebut. Apa nilai-nilainya bahwa kita itu dikatakan sebagai seorang mahasiswa? Anda dikatakan sebagai seorang mahasiswa pasti karena punya NIM misalnya, ya kan? Punya NIM, punya nama, punya alamat dan seterusnya. Ya, jadi entities pasti memiliki atribut. Ya, kemudian an entity set is a set of entities. Suatu himpunan entitas adalah kumpulan dari beberapa entitas yang memiliki jenis yang sama dan memiliki juga properties yang sama, memiliki atribut yang sama. Contoh, set of all person, kumpulan dari banyak orang, kumpulan dari banyak perusahaan, dan kumpulan-kumpulan yang lainnya. Itu ya. Oke, itu terkait dengan entity dan entity ya, terkait dengan entity. Ini baru tentang entity, yaitu entitas atau objek. Kemudian, ini contoh ya. Ini adalah contoh himpunan entitas, entity sets, yaitu instructor and student. Atau kalau mau di Indonesia kan ya misalnya dosen dan mahasiswa misalnya ya. Jadi contoh, ini adalah entitas instructor. Ini adalah himpunan, ya ini adalah himpunan entitas dosen. Kumpulan dosen. Oh, namanya adalah ini ada instructor ID. Ini memang karena dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ya, maka
penamaan kolomnya juga dalam bahasa Inggris. Jadi ini ada entitas, ada objek. Entitasnya adalah instructor, kemudian ada atributnya, ya, atribut dari entitas tersebut, yaitu instructor ID dan instructor name. ID-nya dan name-nya. Nah, ini adalah daftar kumpulan atau himpunan dari instructor. Kumpulan dari banyak instructor. Ada 6 ini ya, ada 6. Berarti ini ada si Crick dengan ID-nya sekian, ada Cats ID-nya sekian, dan seterusnya. Yang kemudian disimpan dalam satu table ya. Kemudian ada lagi entity set student, siswa. Ada student ID atau name misalnya, kemudian ada student name. Jadi ini name-nya, kemudian ini adalah namanya. Ya tentunya nanti kolomnya atau atributnya juga bisa bertambah. Bahwa untuk instructor tidak hanya ID dan name-nya, bisa jadi nanti ada jenis kelaminnya, alamatnya, begitu juga mahasiswa ya. Oke, jadi ini contoh untuk entity set. Kemudian kita masuk lagi ke relationship set ya. Relationship set, himpunan relasi. Apa itu? A relationship is suatu hubungan atau relasi adalah an association among several entities. Relasi adalah hubungan di antara entitas, ya. Relasi itu adalah hubungan antar entitas. Jadi antar entitas atau antar entity itu memiliki relasi satu dengan yang lain. Contoh, ini tadi. Ini adalah entity student. Studentnya Peltier. Kemudian ini ada entity instructor, yaitu si Einstein. Ada hubungan antara student dengan Einstein, yaitu hubungannya apa? Hubungannya adalah si Einstein ini ngajar si Peltier gitu kan. Hubungannya adalah advice. Advice itu misalnya pengajaran atau membimbing gitu ya, advisor. Jadi ini nama relasinya. Si Peltier ini di-advise, diajar oleh si Einstein. Nah, seperti itu. Itu dikatakan sebagai suatu relasi ya. Oke. Ini saya teruskan. Nah, kalau digambarkan, kalau kita simulasikan relasi antar entitas, itu gambarnya menjadi seperti ini. Tadi di entitas kita sudah menggambarkan ya, menggambarkan table instructor yang isinya adalah seperti ini. Kemudian juga ada student yang isinya seperti ini. Nah, yang dikatakan relasi adalah ini, ada hubungan antara satu record dari satu entitas dengan entitas yang lain. Contoh di sini Crick ini berhubungan dengan si Tanaka. Oh, artinya apa? Si instructor Crick ini itu dia mengajari si Tanaka. Gitu ya. Kalau di baris yang kedua, ini Cats ada 2 baris. Si Cats ini ada 2 garis yang terhubung ke student. Artinya apa? Artinya berarti Cats ini bertanggung jawab untuk mengajari atau membimbing 2 student, yaitu Sangkar dan Zhang misalnya. Dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan sebagai suatu relasi, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, masih tentang relasi, ya, relationship set, himpunan relasi. An attribute can also be property of a relationship set. Suatu atribut juga bisa menjadi properti daripada suatu relasi. For instance, contohnya, the advisor tadi itu adalah relasi antara 2 entitas ini. The advisor relationship set between entity set, instructor, and student. Ya, contohnya relasi advisor antara entity, instructor, dan student may have the attribute date. Bisa memiliki atribut date, which track yang menandakan bahwa the student start being associated with the advisor. Maksudnya adalah pada saat kita menyatakan relasi antara satu entitas dengan entitas yang lain, bisa jadi ada atribut yang disimpan, ada informasi atau ada nilai yang disimpan dari 2 relasi ini. Jadi misalnya si instructor Crick ini mengadvise atau mengajar si Tanaka tanggal 3 Mei 2008. Jadi ternyata ada informasi yang disimpan.
pada saat proses relasi, ya. Begitu juga Cats. Cats ini tanggal 10 Juni 2007 itu ada membimbing Sangkar. Tanggal 12 Juni dia membimbing Zhang misalnya, seperti itu. Nah, ternyata ada atribut yang disimpan, yang bisa kita simpan nanti dalam pemodelan data kita. Ya, ini yang bisa terjadi seperti itu ya. Bahwa ada atribut yang juga bisa disimpan dari suatu relasi antar entitas. Oke, gitu. Kemudian, nah, selanjutnya ada istilah degree of a relationship set. Derajat daripada suatu relasi. Ya, ingat yang dikatakan relasi tadi seperti apa? Derajat suatu relasi. Ya, di sini ada binary relationship atau relasi biner, yaitu relasi yang melibatkan dua himpunan entitas. Jadi ingat, relasi biner itu involve two entity set, melibatkan dua entitas. Ya, most relationship set in a database system are binary. Kebanyakan himpunan relasi daripada suatu basis data itu adalah biner, relasi biner. Oke, jadi saya ulangi, relasi biner adalah relasi yang melibatkan dua entitas. Sementara itu dulu, nanti ada relasi yang lain yang bisa melibatkan lebih dari dua entitas atau mungkin hanya satu entitas. Tapi most, ya, kebanyakan relationship set in a database system are binary. Jadi kebanyakan lazimnya relasi antar relasi yang terjadi dalam suatu database adalah biner, gitu ya. Oke, selanjutnya, oke, tadi sudah terkait dengan entity dan relationship. Sekarang saya mau menjelaskan tentang atribut. Nah, apa itu atribut? An entity is represented by a set of attributes. Suatu entitas direpresentasikan oleh sekumpulan atribut. That is descriptive properties possessed by all members of entity set. Jadi atribut ini dimiliki oleh semua anggota dari suatu entitas. Contohnya, kita punya entitas instructor tadi ya. Ada entitas instructor. Apa atribut dari instructor? Nah, atributnya adalah bahwa si instructor tadi itu memiliki ID, memiliki name, memiliki street, memiliki city, memiliki salary. Ini adalah atribut dari si entitas instructor tadi. Ada ID-nya, ada namanya, ada alamatnya, ada kotanya, dan salary-nya misalnya. Atau objek yang lain, misalnya course. Misalnya ya ini contohnya dalam bahasa Inggris ya, nanti Anda akan mencoba membuat dengan contoh kasus Anda ya. Nah, entitas selanjutnya misalnya course. Course itu misalnya mata kuliah ya. Course. Atributnya ada course ID, ada title, ada credits ya. Ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS-nya, kredit. Oke, itu ya. Domain. Domain itu apa? Domain itu adalah the set of permitted values for each attribute. Ya, nilai yang diizinkan, permitted values for each attribute. Nilai yang diperbolehkan untuk setiap atribut itu dinyatakan sebagai suatu domain. Selanjutnya, tipe-tipe atribut. Nah, ada 3 jenis atribut. Yang pertama yaitu simple and composite attributes. Yang kedua, single valued and multi-valued attributes. Yang ketiga, derived attributes. Saya akan jelaskan dulu untuk yang pertama, yaitu atribut simple atau atribut sederhana. Atribut sederhananya adalah atribut yang memang hanya memiliki satu nilai, yang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Jadi atribut simple atau atribut sederhana adalah atribut yang tidak bisa dipecah lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Sedangkan composite attributes adalah atribut yang masih bisa dipecah lagi menjadi beberapa kelompok atribut yang lebih kecil. Nanti saya akan memberikan contoh dari simple and composite ya. Kemudian ada kategori yang kedua yaitu single valued attribute. Kalau di Indonesia kan adalah atribut yang bernilai tunggal ya. Kemudian ada multi valued attribute.
atribut yang bernilai banyak. Atribut yang bernilai tunggal misalnya, contohnya NIM. NIM itu nilainya hanya 1. Nama nilainya hanya 1. Ya, tidak mungkin orang ada memiliki 2 nama. Nah, sedangkan contoh untuk yang atribut yang bernilai banyak adalah contohnya misalnya ini phone numbers ya. Phone numbers. Phone numbers itu adalah nomor telepon. Nah, kita bisa punya lebih banyak lebih dari 1 nomor telepon. Ya. Kita bisa punya lebih dari 1 alamat. Ya kan? Nah, itu dikatakan dia multi-valued. Ya. Atribut yang bernilai banyak. Kemudian yang terakhir adalah derived attributes. Apa itu derived attributes? Yaitu atribut yang dapat dihasilkan dari perhitungan atribut yang lain. Can be computed from other attributes. Jadi atributnya tidak disimpan. Atributnya tidak diinput. Melainkan atributnya itu didapatkan dari perhitungan daripada atribut yang lain. Contohnya apa? Contohnya adalah misalnya umur, age. Age ini nggak perlu dihitung ya. Salah kalau age itu diinput. Ngapain diinput? Age itu cukup diambil dari tanggal lahir. Kita menyimpan atribut tanggal lahir. Maka kalau ada data tanggal lahir tinggal dihitung. Tahun sekarang dikurangi oleh tahun lahirnya. Oke, seperti itu ya. Contoh untuk derived attribute. Nah, itu jenis-jenis atribut. Nah, selanjutnya ini contoh. Untuk yang composite atribut. Kalau simple atribut tadi itu atribut yang memang tidak bisa dipecah-pecah lagi. Contohnya NIM. NIM itu sudah tidak bisa dipecah lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Ya. Jenis kelamin tidak bisa dipecah lagi menjadi atribut yang lebih kecil. Nah, ini adalah contoh composite atribut, yaitu name. Kita punya atribut name dari mahasiswa misalnya. Mahasiswa masih bisa dipecah, ya. Mahasiswa masih bisa dipecah namanya. Bagaimana memecahnya? Oh, kita sering melihat atau sering mengisi formulir, ya, baik itu offline ataupun online, kita sering mengisi formulir untuk identitas diri. Maka di bagian nama itu biasanya bisa dipecah menjadi ada first name, ada middle initial name, ada last name. Oh, ternyata dipecah-pecah nih. Ada nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Nah, komposisi yang seperti ini, ya, yang sistem yang membutuhkan seperti ini, maka artinya dia dikatakan sebagai composite attribute. Ya, sebagai composite attribute. Artinya nanti di kolomnya itu kolomnya akan dipecah-pecah lagi, tidak hanya nama, tidak hanya 1 kolom, tapi nanti di kolomnya, di tabelnya itu akan ada 3 kolom. Karena ternyata dia memerlukan pemisahan antara nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Ya, oke, itu contoh untuk name. Contoh lain misalnya alamat. Nah, alamat juga sama. Pasti Anda juga sering melihat atau mengisikan data diri juga bahwa data alamat kita itu dipecah menjadi ada alamatnya sendiri, ada kota sendiri, ada kabupaten sendiri, ada kode pos sendiri misalnya, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan dengan composite attribute ya. Nah, baik itu nanti simple dan composite attribute itu nanti akan ada perbedaan bagaimana memodelkannya, bagaimana menunjukkan modelnya bahwa ini adalah atribut komposit, begitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Ya, saya lanjutkan lagi tadi tentang atribut ya. Sekarang lanjut tentang mapping cardinality constraint. Apa itu kardinalitas ya? Express the number of entities to which another entity can be associated via a relationship set. Mapping, pemetaan kardinalitas constraint. Jadi kardinalitas, ini bahasa Indonesianya batasan kardinalitas ya, yaitu menyatakan jumlah entity ya yang dapat berhubungan dengan entity lain dalam suatu himpunan relasi. Saya ulangi lagi, jadi kardinalitas adalah menyatakan jumlah entitas yang dapat berhubungan dengan entitas yang lain melalui suatu himpunan relasi. Ada 4 jenis kardinalitas. One to one to many,
many to one, many to many. Apa itu ya? Nah, langsung saja ke contohnya. Kalau lihat contoh biasanya lebih mudah dipahami. Gambar A ini adalah merupakan kardinalitas ya, kardinalitas one to one. A ini adalah entitas yang tadi, entitas. Kita punya entitas, objek. Ada dua objek di sini, objek A dengan objek B. Ini adalah isi dari objek A, ini adalah isi dari objek B. Nah, yang dikatakan dengan one to one itu adalah satu record di objek yang pertama itu memiliki relasi hanya ke satu record juga dari objek yang kedua. Jadi ini hubungannya hanya cuma one to one. Hubungan dari entitas kiri ke entitas kanan itu hanya satu ke satu. Anda bergerak ke gambar B, lihat perbedaannya. Di sini ya, dari satu entitas di satu objek di entitas A itu bisa memiliki hubungan kedua. Ya, bisa tidak hanya satu ke B-nya. Relasinya ke entitas yang B tidak hanya satu. Kalau ini itu hanya satu. Nah, contoh yang bagian B ini adalah contoh untuk kardinalitas yang one to many. Bahwa ada hubungan relasi lebih dari satu objek, dari suatu entitas itu bisa memiliki lebih dari dua relasi ke objek lainnya. Nah, itu yang dikatakan dengan one to many, ya. Nanti kita lihat contohnya seperti apa sih ini ya. Nah, ini one to many ya. Tadi ada 4 jenis kardinalitasnya. Many to one tinggal dibalik. Many yang di sebelah kiri, dari banyak objek di entitas A itu bisa berhubungan dengan, bisa berelasi ke satu. Jadi ini 2 ke 1 di B. Ya, ini 2 ke 1 di B. Sedangkan yang bagian B yang sebelah kanan ya, ini adalah kardinalitas many to many. Maksudnya apa many to many? Many to many itu artinya banyak objek di sebelah kiri itu bisa berhubungan ke banyak juga di sebelah kanan. Contoh ini, A1, A2 itu bisa berhubungan atau memiliki relasi tidak hanya ke satu di B, entitas B, tapi dia juga bisa memiliki relasi ke B2. Ini ya, ini. Nah, ini dikatakan dia many to many. Jadi panahnya bisa banyak ya. Kalau ini panahnya 2 ke 1. 2 ini ke 1. Kalau ini dari 2 ini bisa ke B1 dan bisa juga ke B2. Sehingga dia dikatakan many to many. Nah, mungkin pasti masih bingung. Sekarang saya berikan contoh ya, nanti ada contohnya. Contohnya. Oh, contohnya belum terlihat. Oke, nanti dulu contohnya ya. Sini belum terlihat. Oke, itu kardinalitas ya. Kardinalitas. Nah, sekarang sudah langsung masuk ke contoh model ER-nya. Ya. Jadi, kita tadi hari ini akan sedang mempelajari model data entity relationship. Bahwa model data itu adalah perangkat konsep. Jadi sebelum membuat database yang sesungguhnya, kita harus membuat dulu konsepnya. Nah, ini adalah contoh sederhana untuk model data ER yang dinyatakan sebagai ER diagrams, ya, entity relationship diagram atau diagram ER. Nah, ini adalah contoh diagram ER-nya. Bagaimana ini, Bu? Nah, ini contohnya adalah kita punya dua objek tadi di sini, yaitu pertama objek instructor, yang kedua objek student. Ya. Nah, objek itu dinyatakan dalam bentuk segi 4 ini. Jadi ini ada segi 4, kemudian kita beri nama objek itu yang pertama ini adalah objek instructor, kasih nama, dibatasi dengan garis. Ini ada lagi objek student. Ya, paling atas dikasih nama, berarti ini adalah objeknya student. Kemudian untuk menyatakan satu objek atau suatu entitas, ada nama objeknya dan atributnya. Tuliskan di bawah tadi atribut-atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Jadi misalnya atribut instructor memiliki atribut, objek instructor atau entitas instructor memiliki atribut ID, name, dan salary.
dituliskan. Begitu juga student memiliki atribut ID, name, total credit misalnya ya. Tuliskan seperti ini. Kemudian jangan lupa memberikan primary key. Kunci utama tadi. Di setiap entitas harus ada primary key-nya. Dinyatakan dengan garis bawah. Nah, kemudian kita berikan relasi. Ya, bahwa ada relasi atau ada hubungan antar dua objek. Nah, relasi dinyatakan dengan belah ketupat ini. Kemudian kita beri nama. Jadi setiap relasi, setiap hubungan yang menyatakan antara dua entitas itu kita kasih nama. Biasanya namanya adalah kata kerja ya. Jadi ini misalnya namanya advice, mengajar misalnya, advisor. Ya. Nah, kemudian tarik garis yang menghubungkan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, ini adalah merupakan satu potong ER. Nantinya tentunya tidak akan sesederhana ini ya, tergantung jumlah objeknya, tergantung atributnya ya. Oke. Kemudian saya selesaikan dulu, nanti baru diskusi. Selanjutnya, nah ini adalah gambar untuk model ER ya, untuk menyatakan entity with composite, multivalued, and derived attribute. Ini adalah notasi untuk menggambarkan entitas yang di dalamnya ada entitas composite, tadi ada entitas composite atribut ya, composite atribut, ada multivalue atribut, ada derived atribut. Nah, kita lihat di sini, ada entitas instructor. Di sini ada atributnya ID. ID ini adalah primary key, maka dikasih garis bawah. Kemudian ini ada atribut name. Nah, di sini name itu ternyata katanya akan dipisah menjadi beberapa sub. Artinya name ini adalah merupakan atribut komposit. Nah, ya adalah atribut komposit. Kemudian mau dipecah menjadi beberapa sub atribut. Maka pemecahan dari name ini dibuat agak menjorok ke kanan. Tuliskan sub dari atribut name ini, yaitu first name, middle initial name, dan last name misalnya. Nah, ini dikatakan untuk ya dikatakan sebagai contoh untuk composite atribut. Begitu juga address, alamat. Alamat itu ternyata mau dipisah lagi, mau dipecah menjadi ada nama jalannya misalnya, kotanya itu sendiri, state-nya, state itu negaranya ya, kemudian zip kode posnya. Maka penulisannya harus menjorok ke kanan. Artinya ini dikatakan sebagai atribut komposit. Kemudian ada atribut nomor telepon misalnya. Jadi kita mau menyimpan data nomor telepon dari si instructor ini. Maka, oh ternyata nomor telepon yang mau disimpan lebih dari satu. Ya, kalau lebih dari satu, maka notasi dari atribut nomor telepon tersebut dinyatakan dengan kurung kurawal ini. Itu artinya kita mau memberitahu bahwa nomor telepon ini nanti bisa memiliki dua nilai. Ada dua, bisa lebih dari satu gitu ya. Tidak hanya satu nomor telepon yang disimpan. Nah, ini yang dikatakan multivalued. Multivalued atribut. Selanjutnya ada date of birth. Nah, ini date of birth ini tidak ada tanda apa-apa, ini artinya simple atribut. Ya, simple. Jadi nilainya cuma satu. Tanggal lahir. Yang terakhir ada atribut age. Ini ada simbolnya tanda kurung siku buka tutup ya. Nah, ini artinya adalah atribut derived atribut. Atribut derived. Derived atribut adalah atribut turunan. Bahwa atribut ini nilainya didapatkan dari perhitungan dari atribut yang lain. Jadi age ini didapatkan dari tanggal lahir, tanggal tahun sekarang dikurangi tanggal lahir. Maka simbol atau notasi untuk menyatakan atribut turunan atau derived atribut dengan tanda seperti ini. Ya, oke. Terakhir untuk materi model ERD. Nah, ini adalah contoh. Jadi kalau tadi di atas ya, contoh sebelumnya, ERD-nya ada instructor, ada student, ada advisor. Nah, ini ada tambahan yang baru di sini. Ini apa? Ini adalah relationship set with attributes. Artinya adalah bahwa kita ternyata perlu menyimpan
ada atribut tambahan yang perlu disimpan dari suatu relasi advisor, yaitu date. Ya, oh ternyata untuk proses advisor ini tidak hanya mencatat siapa instructor untuk student siapa, tapi di samping itu juga perlu mencatat tanggal ketemunya si instructor ini dengan student ini. Nah, itu dinyatakan dalam notasi seperti ini ya. Jadi ada garis-garis, kemudian ada kotak yang menyatakan ini adalah atribut. Jadi ini bukan entitas. Ini adalah atribut yang disimpan dari relasi advisor itu. Oke, saya cukupkan dulu untuk penjelasan model data ER di pertemuan ini.